Halo Sobat Super, kembali berjumpa bersama saya Kadek di KW Super. Wah, ini sekarang saya mau react Alip Bata lagi. Kangen saya Pak nge-react Alip Bata. Tapi sebelum itu saya mau informasikan kembali bahwa sekarang channel KW Super akan fokus di musik saja. Karena kan kemarin itu saya sudah bikin status juga, bikin post juga bahwa ada kawan-kawan yang subscribe komplain lah istilahnya, bang ini channel biarin musik aja, nggak usah bahas-bahas politik, kita kesini mau nyari hiburan lalala. Oh bener juga ya, soalnya ini kan channelnya besar dari musik, tiba-tiba saya cuap-cuap soal sosiopolitik, sosiokultural segala macem, kan kayak nggak nyambung gitu. Ya deh, akhirnya ya udah saya bikin channel baru aja karena saya kan sebagai seorang rakyat jelata gitu loh. Saya kan punya kegelisahan-kegelisahan guys. Saya punya apa? Ada isu-isu yang sedang hot-hotnya, ada yang lagi trending apa gitu. Saya ingin komentari, saya ingin menyampaikan apa namanya, menyampaikan pandangan, opini segala macam. Akhirnya supaya tidak saling sikut, supaya tidak saling mengganggu, ya udah saya ngalah deh. Saya bikin channel baru. Kalau kalian yang tertarik dengan isu-isu sosial seputar yang terjadi sehari-hari, nanti saya juga akan ada podcast membahas segala macam lah. Itu kalian bisa subscribe channel saya yang satu lagi. Itu nama channelnya, gila guys, nama channelnya Elite Global guys. Woi, bukan channel kaleng-kaleng ini. Begitu kalian subscribe channel Elite Global, kalian langsung otomatis menjadi bagian dari New World Order. Wih, tatanan dunia baru. Bercanda. Oke, ini channelnya Elite Global. Woi, gila. Baru 2 video, video Piki. Baru tadi saya upload 1 video kan. Nah, oke, saya nggak akan terlalu banyak ngomongin itu karena kita akan mau reaction. Itu sekedar ini aja, iklan gitu. Ngiklan di channel sendiri kan gratis. Oke, langsung saja. Ini judul lagunya Kereta Tiba Pukul Berapa. Ada Oi nggak di sini? Oi, orangnya Iwan. Wih, Iwan Fals ini Pak. Legend. Ini pernah masuk Time. Jadi kayak salah satu orang yang paling berpengaruh di Indonesia, Iwan Fals. Dan satu keistimewaan Iwan Fals itu dia dalam membuat musik, temanya itu tidak terbatas cuma soal cinta. Jadi sama seperti saya, dia suka juga menyoroti hal-hal sosial, isu-isu politik. Kan ada lagunya yang Wakil Rakyat, Bung Hatta segala macam, terus yang Gunung Galunggung, yang meletusnya Gunung Galunggung, terus ada lagi Tampomas. Pokoknya tema musik Iwan Fals itu sangat beragam sehingga sangat apa ya, keren lah menurut saya, nggak mentok di cinta-cinta aja. Dan ini sekarang di cover sama Bang Alip. Wih, kita lihat kayak gimana covernya Bang Alip ini. Kapan sih ini? 12 Agustus 2019. Wah, udah tahun lalu ini. 952 view Pak. Wih, hampir 1 juta. Langsung ya. Itu mirip dengan teknik tremolo namanya. Cuma kalau dia kan pakai pick ini kan. Kalau tremolo itu pakai jari 3 ding gini kan. Kalau dia pakai tremolonya pakai pick ya udah ding gitu. Jadi kayak ngocok gitu. Kok bisa keceplosan ke sana? Lanjut dulu, Pak. Ini bagian ting 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 ting. Itu aslinya kayak kalau pakai gitar apa pakai apa gitu loh. Dia mainkan sendiri Pak, dengan khasnya, dengan ritmenya tetap main. Ting ting. Nah, kemudian dia pakai kapo juga untuk memudahkan memetik senar yang lepas senar. Jadi bisa semua di cover, pakai bass bisa, ritme bisa, melodi main tetap bisa. Soalnya kalau nggak pakai kapo, bayangkan ini kan kaponya di sini. Sekarang kalau dia tidak pakai kapo,
Kalau ada yang misalnya dia mau mainkan senebas itu, misalnya senar 6 dia mainkan. Kalau di kapo kan di sini di fret 2 itu ditekan. Kalau dia nggak pakai kapo, berarti dia harus sentuh lagi dengan jarinya lagi. Jadi sekarang lagi main di sini kan. Jadi main di sini. Terus ketika dia mau mainkan bassnya dia harus pindahkan telunjuknya ke sini. Susah kan? Jadi gini-gini jadinya. Nah itulah makanya pakai kapo. Kalau kalian ada yang mungkin baru belajar gitar, belajar pakai kapo, men. Jadi permainan kita itu akan menjadi sangat bervariasi. Dan variasi itu muncul karena kita lebih gampang ngemaininnya. Sekedar sharing aja kan. Jangan salah, saya bukan ahli main gitar loh, cuma saya tahu fungsinya itu aja. Lanjut Pak. Aduh, ini kebanyakan saya ngomongnya. Sorry. Kalau yang sudah mulai marah-marah, udah mulai skip, sorry. Sekarang lanjut lagi Pak. Gila guys. Tremolonya muncul lagi. Sampai stasiun kereta pukul 1:30, duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga kereta tiba pukul berapa. Nah, saya mau sharing dikit tentang liriknya, terutama kalian yang mungkin generasi muda kan, yang sudah Iwan Fals, yang nggak ketemu Iwan Fals lah istilahnya, apa ya, maksudnya Iwan Fals kan angkatan lawas kan. Jadi lagu ini antara lucu antara sedih. Jadi ceritanya dia itu mau ketemu sama temennya kan, zaman dulu kan belum ada HP. Kalau mau sekarang ada HP kan gampang. Woi aku mau datang. Sekarang ini dia mau ketemu teman lama, itu berkabarnya pakai telegram. Datang telegram darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu pukul 1. Nah kalau zaman dulu ya gitu guys. Nanti aku datang jam 1. Ya udah kita ketemu di stasiun itu jam 1. Tahu-tahu karena dia ada telat lah pokoknya. Dia telat, buru-buru, dia nerobos lampu lalu lintas. Tahu-tahu di stop Polantas. Nah akhirnya malah jadi makin telat. Ini sharing aja ya. Kalau kalian nggak tertarik dengan lirik lagunya, di skip aja. Jadi dia di stop Polantas. Akhirnya tawar-menawar harga pas. Wah ini nanti bisa ini sama Pak Polisi. Jadi intinya dia nombok lah sama Polantasnya. Jadi dilepas. Akhirnya tambah telat. Dia nyampe di stasiun kereta itu baru udah jam 1:30. Nah akhirnya sampai di stasiun itu temennya udah nggak ada. Nah ini kadang-kadang makanya kita bersyukur sekarang komunikasi itu gampang kan. Sekarang kalau nggak ada kan tinggal, kamu di mana ini kan, tinggal chat, tinggal WA atau telepon. Kalau zaman dulu gimana caranya Pak? Orang nggak punya HP. Di telegram 2 hari yang lalu, nanti aku datang jam 1. Boom, telat 1:30, nggak ketemu orangnya. Mau cari di mana sekarang? Akhirnya ya itulah. Makanya ini saya bilang kenapa Iwan Fals itu lagu-lagunya itu benar-benar bisa menangkap fenomena-fenomena sosial dengan sangat baik gitu loh. Kepanjangan Pak ngomongnya Pak. Langsung dulu Pak, langsung. Sialan.
yang saya paling suka ya, kadang-kadang kalau Bang Alif tuh lagi main melodi tuh, saya gimana ya, kekagumannya berlipat ganda. Karena sebenarnya gini, kalau di lagu itu kan sering ada bagian solo melodi kan. Nah, sebenarnya ketika dia memainkan solo melodi dengan ketika dia memainkan lagunya yang dinyanyikan itu kan sebenarnya tingkat kesulitannya itu relatif sama, karena sama-sama dia harus main rhythm, main bass, dan memainkan melodi solmisasinya kan. Tapi ketika dia memainkan melodi yang memang di lagu aslinya itu solo melodi, solo gitar, kagumnya nambah karena kita tahu betul pada saat ini orang memainkan dengan instrumen-instrumen yang berbeda gitu loh. Ada yang main bass, ada yang melodi main, dan kan tidak semua orang bisa main melodi. Cuma kalau ada band misalnya berlima, ada 2 gitar kan, pasti yang lebih pinter main gitar yang pegang melodinya, yang pegang lead gitarnya kan. Sekarang ini semua diambil sama dia, Pak. Sebenarnya lagunya nggak susah. Tapi bayangkan kalian mainin lagu itu sambil main bass, sambil main rhythm, sambil main melodi. Itu yang bikin apa ya? Fingerstyle itu menurut saya lebih susah daripada main band biasa. Menurut saya loh, mungkin ada orang kan punya pertimbangan lain, kalau main band kita harus bisa kompak segala macam. Ya namanya pendapat kan boleh-boleh aja. Lanjut dulu Pak. Saya lagi on fire saya Pak. Bacotnya banyak kalau saya lagi on fire. Lanjut. Ekspresi wajahnya. Tindak-tindak tangannya. Lampu merah tak peduli, jalan terus. Di depan ada pelantas, wajahnya begitu buas. Tangkap aku, tawar menawar harga pas, tancap gas. Pukul 1:30, duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa biasanya. Melodinya lagi kan. Harmoniknya. Ngudut. Apa? Hampir lupa dia punya rokok itu. Saya ngambil rokoknya pelan-pelan Bang. Oke guys, itu dulu untuk reaksi kali ini ya. Kayaknya ini reaksi saya kebanyakan bacot. Makanya kadang-kadang kalau kalian lihat itu banyak sekali yang bang kebanyakan bacot, wih kadang-kadang ada yang kasar-kasar banget memakinya. Kalau sekedar ngatain bacot aja biasanya saya biarkan, tapi kadang-kadang ada yang keterlaluan, ya udah saya hapus gitu. Jadi kalau kalian yang memaki-maki saya agak keterlaluan, mohon maaf, komen kalian saya hapus. Oke, itu dulu untuk ini apa namanya reaksi Alif Ba Ta kali ini. Sampai jumpa di reaksi berikutnya. Oke, ciao.